kami menikmati kehadiran Tuhan di tengah kami. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu, sehingga di tengah situasi yang seperti sekarang ini tetap Tuhan memberikan kepada kami dapat bersekutu, bahkan di tempat yang berbeda, tapi kami menikmati Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, sehingga kami boleh menikmati rahasia firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua, berikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan damai sejahtera Tuhan tetap menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam kepada semua yang sudah bersekutu bersama dengan kita di sini. Puji Tuhan, hari ini kita juga melaksanakan bersama doa malam. Saudara, semakin hari kita semakin disempurnakan dan semakin hari semakin tertata dengan baik. Sepertinya nanti ke depan akan ada penyempurnaan lagi yang kami lakukan, yaitu bahwa doa-doa yang dilaksanakan akan dengan cara-cara yang disempurnakan ya, karena saya merasakan sepertinya ada hal-hal yang harus ada sedikit perubahan atau ke arah kemajuan seperti itu, terutama adalah penyebutan nama-nama yang harus didoakan. Mungkin hanya akan kami laksanakan di salah satu pagi atau sore seperti itu, karena ini semakin banyak nama dan ini direkam loh saudara. Jadi ini puluhan tahun berikutnya kalau YouTube masih ada dan rekaman ini masih ada, maka orang bisa mendengar nama Anda disebut terus, seperti itu. Karena itu saya selalu menyampaikan doa-doa yang sudah terjawab, mari kita mengucap syukur, dan tidak harus selalu terus didoakan secara terus-menerus seperti itu. Ada orang yang suka namanya disebut terus dalam doa, tapi ada yang berpikir ya karena nama ini yaitu tadi direkam dan akan terus-menerus didengar oleh anak cucu. Nah, hanya saudara yang masih perlu didoakan ya memang saya akan terus mendoakannya, terutama yang kesembuhan itu ya kita doakan sampai sembuh seperti itu, karena firman Tuhan berkata doa yang memiliki kuasa adalah yang siang malam didoakan. Seperti itu. Jadi firman Tuhan memberitahukan kepada kita cara-cara doa yang penuh kuasa. Nah, itu kita lakukan di sini. Baik, kita akan memperhatikan firman Tuhan lebih dahulu di doa malam. Kita sudah memperhatikan mulai pasal yang pertama dari kitab Amsal ya. Dan sekarang sampai di pasal 13. Judul renungan malam hari ini adalah mutu hidup yang berbobot ya. Mutu hidup yang berbobot. Amsal pasal 13 ayat yang ke-16. Amsal yang ke-13 ayat yang ke-16 saya baca untuk saudara. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Nah, yang ini saya selalu di kitab Amsal ini kita mendapati ya, sekarang kita sudah belajar ketika membandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang berbeda itu ada kata-kata yang dipakai yang perbedaan artinya sebetulnya cukup signifikan. Nah, oleh karena itu saya tetap akan menggunakan perbandingan terjemahan ini kalau kitab Amsal ini saudara ya, supaya kita menangkap maksudnya. Karena nanti di terjemahan lama itu dituliskan ayat 16 dari kitab Amsal pasal 13, barang siapa yang bijaksana, ia itu melakukan dirinya dengan berpengetahuan. Selalu lucu ya bahasanya yang terjemahan lama itu. Karena terjemahan lama masih pakai bahasa Melayu disebut begitu. Ya. Barang siapa yang bijaksana, ia itu melakukan dirinya dengan berpengetahuan, tetapi orang bodoh
menyatakan bodohnya. Nah, jadi kan berbeda kata-kata yang dipakai gitu ya. Di sana dikatakan orang cerdik, di sini dikatakan barang siapa yang bijaksana. Nah, beda lagi. Nah, kalau dalam bahasa Jawa dituliskan wong kang prayitna tumindak kanthi kawasisan, nanging wong bodho ngetokake bodhone. Ya, kalau bodoh ini di dalam bahasa Inggris tidak dipakai kata stupid. Ya, dalam King James Version saya lihat dipakai di sana kata full gitu. Jadi bodoh banget kira-kira semacam itu. Nah, mari kita renungkan. Ini sebetulnya memberikan nilai apa buat hidup kita yang merenungkannya sekarang. Saudara-saudara, di sini dituliskan bahwa barang siapa yang bijaksana, yaitu melakukan dirinya dengan pengetahuan. Jadi orang cerdik tadi dikatakan orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Ya, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Jadi di sini diterjemahkan cerdik, lalu bijaksana, lalu wong prayitna. Ya, itu yang bagaimana? Ini rupanya diarahkan kepada ada orang yang, saya kalau menggunakan istilah yang selama ini kita gumuli sebetulnya lebih tepat di sini dikatakan orang berhikmat. Ya. Karena kalau yang disebut hikmat itu sudah nggak ada yang di atasnya. Hikmat itu dari Tuhan, dan orang berhikmat itu melakukan segala sesuatu pasti dengan pengetahuan. Nah, kalau bicara mengenai pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Jadi sebuah pemahaman yang dipahami dengan sungguh-sungguh gitu, itu pengetahuan. Nah, bukan orang bodoh. Sementara di sini yang di terjemahan baru disebut kata bodoh, yang di terjemahan lama disebut kata bodoh, bahasa Jawa juga disebut wong bodoh. Itu di terjemahan baru disebutkan bebal, saudara. Jadi bebal ini kalau saya mengartikannya ya tadi di bawah bodoh, bukan sekedar stupid gitu, tapi full gitu, bebal. Ya, mungkin kalau orang Jawa Tengah berkata, wah ini jan geblek banget, itu kata-kata kasar gitu. Jadi waduh sudah ya bodoh, tapi juga nekat, ya mungkin karena kebodohannya jadi nekat, jadi tidak tahu bahaya. Wah, itu ngonyol, bikin konyol lah, ngonyol ke seperti itu. Nah, itu saudara-saudara ya. Jadi satu ayat ini berbicara memperbandingkan antara orang yang punya hikmat dengan orang bebal, dengan orang yang betul-betul bikin konyol dalam hidupnya. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau orang bijaksana, orang yang berhikmat itu bertindak dengan pengetahuan. Saudara, saya rasa pengalaman saya sama dengan banyak di antara kita. Orang itu kalau pengetahuannya semakin luas, itu berpikirnya tidak sempit. Tapi justru dengan berpikir tidak sempit itu seringkali berbeda dengan orang-orang sekelilingnya. Itu saudara, ya. Dan itu yang seringkali secara komunikasi bisa tidak ketemu. Saya beberapa kali mengalami, jadi ini harap hati-hati. Makanya kalau orang punya pengetahuan yang luas atau ya ini pengalaman-pengalaman kecil saya sih gitu ya. Kalau orang biasa berada di sebuah tempat lalu berkata ambilkan minyak gitu, itu mungkin orang akan berkata ya kalau berada di satu tempat itu di mana, mungkin di ruang tamu gitu, itu segera mengambil minyak gosok untuk keperluan kesehatan gitu. Tapi kalau orang yang pikirannya luas itu akan berpikir
ini minyak apa ya? Karena minyak itu ada banyak. Yang diperlukan itu minyak goreng, minyak tanah, minyak pelumas, minyak gosok, minyak angin, seperti itu saudara. Dan ini yang seringkali saya alami, nanti akan jadi friksi. Karena saya dengan keluarga begitu seringkali ini katakanlah kalau kasus macam itu, ya sudah tahu minyak ya minyak, iya jelas ini minyak itu ya inilah gitu. Karena apa, orang yang dipikirkan itu yang namanya minyak itu ya itu, tetapi ternyata orang yang berpikiran luas itu harus wah ini, jadi orang cerdik, orang yang bijak itu mesti oh ya ini minyak yang mana ya ini ya gitu. Atau kalau saya biasanya saya menanyakan keterangan ini ya oh minyak gosok ya yang dimaksud gitu, walaupun jawabannya kadang-kadang kurang ya iyalah seperti itu saudara ya, tapi ya enggak apa-apa. Nah jadi saudara, orang bijak itu akan berlaku dengan pengetahuan kayak gitu. Dan orang bijak semacam ini, orang lebih tepatnya orang berhikmat ini yang pada akhirnya nanti akan banyak tahu. Itu sebabnya maka juga dapat memperkirakan ke depan ini akan terjadi apa. Itu saudara ya. Tapi berbeda kalau yang di sini disebutkan orang bebal tadi. Jadi orang bebal itu bahkan hidupnya saja sudah menunjukkan kebebalannya saudara. Sudah menunjukkan kebodohannya. Dan nanti kalau di dekat situ ada orang yang berhikmat, itu orang berhikmat akan tahu. Kalau dia mau memberitahukan ya orang berhikmat bisa memberitahukan gitu ya. Tapi kalau tidak, ya paling tidak orang berhikmat itu akan membatin bahwa wah ini sebentar lagi orang ini akan mengalami begini. Ini kalau ini harusnya tidak begitu ya, tapi kalau begitu caranya, wah nanti dia celaka itu. Gitu. Itu orang yang berpengetahuan. Nah, saya mengambil kesimpulan bahwa satu ayat ini berbicara kepada kita mengenai mutu kehidupan, mutu hidup. Kalau bahasa sekarang sering diistilahkan kompetensi. Ya, makanya sekarang ini segala macam profesi ya, itu ada namanya uji kompetensi. Lalu ada yang namanya penghargaan karena kompetensi tertentu itu ya, jadi tunjangan kompetensi lah istilahnya mungkin atau apa seperti itu, seperti guru gitu. Guru kan sekarang ini ada tunjangan khusus itu ya. Nah itu sesuai dengan kompetensinya dan itu ada ujiannya seperti itu. Sebetulnya kata kompetensi kalau yang saya tahu itu artinya kecakapan ya, bolehlah kalau diartikan. Memang bahasa Indonesia kita ini kalau menurut saya agak miskin. Jadi kalau menjelaskan itu pakai harus banyak kata yang harus digunakan. Dan saudara-saudara yang namanya aja kitab Amsal. Kitab Amsal itu adalah kata-kata isinya, kata-kata berhikmat. Jadi kita memang harus memperhatikan apa yang dimaksud oleh kata-kata hikmat itu, oleh Amsal itu, seperti itu. Nah ini satu ayat ini berbicara kepada kita, menyampaikan tentang mutu hidup yang berbobot, yang saya pakai judul renungan kita ini. Jadi kalau orang yang mutu hidupnya itu berbobot, itu akan menjadi orang baik. Dia tingkah lakunya, hidupnya sehari-hari itu akan menampakkan bahwa dia memang orang berbobot. Kompetensinya, mutu hidupnya baik begitu. Sebaliknya kalau orang bebal, orang bodoh, full, itu ya itu bikin konyol dan itu menunjukkan kebodohannya. Di sana dikatakan tetapi orang bodoh menyatakan bodohnya. Wong bodoh ngetokake bodone, kata bahasa Jawa. Nah itu jadi ini yang akan tahu itu orang yang bijak, orang yang berhikmat begitu. Kalau orang bodoh mungkin dia berlaku bodoh tapi tidak sadar bahwa itu sebuah kebodohan. Nah, sampai di sini maka sekarang kita disadarkan untuk belajar, saudara. Nanti ini di bawah, di ayat-ayat di bawahnya saya perhatikan tetap ada
kaitannya. Makanya mari kita walaupun sudah tua suka belajar apapun ya. Nanti di bawah akan lebih rinci lagi tuh ayat-ayat di bawahnya. Tapi kita memperhatikan yang satu ayat ini saja. Ini ada kaitannya bahwa manusia itu seharusnya tidak berhenti belajar. Wah, saudara, kalau saya berhenti belajar sudah mandek ya, berhenti gitulah istilah, stop. Wah, itu sama dengan mundur ya. Kalau kita berhenti itu hampir sama dengan mundur, atau bisa dikatakan berhenti sama dengan mundur, karena nanti akan tertinggal, kan seperti itu ya. Jadi satu bagian dari firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita supaya kita menjadi kembali orang yang berhikmat, dan secara khusus fokusnya adalah menaikkan bobot mutu kehidupan kita ya. Mutu kehidupan kita harus kita usahakan semakin hari semakin berbobot. Itu meliputi segala macam segi dari kehidupan kita ya. Berbobot dalam berbicara, berbobot dalam pengetahuan, berbobot dalam bertindak, berbobot dalam yang Anda gumuli tiap hari apa ya, berbobot dalam memberi nasihat ya, berbobot dalam menghasilkan produk tertentu dari profesi Anda gitu, itu semakin berbobot ya. Jangan sama dengan yang kemarin, karena kalau sama dengan yang kemarin bisa tertinggal dengan orang-orang yang menemukan hal-hal baru itu. Jadi kita terus belajar supaya hidup kita ini berbobot. Wah, jadi saudara, kitab Amsal itu memberitahukan kepada kita sebetulnya petunjuk hidup sehari-hari. Jadi sekali lagi, walaupun ini di perjanjian lama dan kita yang hidup di dalam perjanjian baru, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita sebagai manusia perjanjian baru yang memiliki imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus, tetap ditunjukkan bahkan dengan rinci cara-cara hidup yang seperti ini untuk meraih kemajuan. Nah, mari firman Tuhan ini bukan sekedar kata-kata bijak belaka loh saudara. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan kata-kata mutiara, tapi ini firman Tuhan. Karena ini firman Tuhan maka punya kuasa. Kalau kita menghidupinya, kita akan menuai buahnya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, dan kita akan menyanyikan pujian. Kayaknya kok nggak cocok ya. Tadi firmannya berfirmanlah Tuhan, tapi ya nggak apa-apa ya, dipujikan, karena firman itu tidak pernah berhenti. Jadi kalau sekarang sudah berfirman, tapi Tuhan itu bisa berfirman melalui berbagai cara ya. Kita minta supaya Tuhan berfirman terus dan kita mampu mendengar suaranya itu ya. Walaupun kita akan berdoa, ayo kita pujikan yang tadi saja. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan sekarang kami tetap mengharapkan firman-Mu Tuhan sertai dengan kuasa-Mu, sehingga bukan hanya kami mengerti, tapi Roh Kudus menolong kami semakin terbuka lagi rahasia-rahasia surgawi yang Tuhan bukakan melalui bagian firman Tuhan ini, sehingga kami memiliki kompetensi yang baik dalam hidup kami.
bobot dari mutu kehidupan kami bertambah, karena kami ditolong oleh firman Tuhan dan mengerti dan mampu menghidupinya. Terima kasih Bapak. Sekarang kami mempersembahkan doa kami melayani Tuhan dengan doa untuk berdoa syafaat khususnya mengenai situasi khusus yang masih dirasakan oleh seluruh dunia dan juga di tengah bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan yang memberi kemampuan kepada kami sehingga kami dapat meraih pemulihan hidup yang dari Tuhan itu. Tuhan memberkati sehingga kami semua, Tuhan, segera meraih hidup yang pulih dari berbagai segi kehidupan. Dan kalau hari-hari ini kami rasakan bahwa ada sedikit peningkatan dari situasi khusus ini, kami mohon Tuhan segera memberi kemampuan kepada kami, baik pemerintah maupun kami masyarakat yang ada, sehingga kami dapat mengatasi segala sesuatu yang harus kami atasi, sehingga pemulihan segera terjadi lebih sempurna lagi. Terima kasih. Sekarang kami menyerahkan nama-nama dari saudara kami yang merindukan kesembuhan. Kami berdoa kepada Tuhan setiap hari, karena kami percaya bahwa Tuhan juga menghargai ketekunan sesuai dengan firman-Mu. Kami tekun, bersepakat, bersatu hati, berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, menyerahkan saudara kami, nama-nama yang akan kami panjatkan dalam doa ini untuk Tuhan tolong. Tuhan memberikan kesempurnaan, kesembuhan, dan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Mikael Bintang Karisanta, semuanya di Purwodadi, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami anak Happy Kristiawan, semuanya di Jogja, saudara kami Endah Rukmadi, saudara kami anak Alek Ciu Vanuwibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Kustiah Surawan, semuanya di Salatiga, saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa, saudara kami anak Talita Rahajeng di Pemalang, saudara kami Mika Puspita Rahayu di Surakarta, saudara kami Pranowo sekarang yang di Salatiga juga, saudara kami Siti Rondiah di Semarang, saudara kami Meti Joyce di Banjarmasin, juga saudara kami Bagus Satrio di Banjarmasin. Kami mohon Tuhan yang segera memberikan kesembuhan yang sempurna, umur panjang, dan sukacita damai sejahtera. Tuhan anugerahkan bahkan juga kepada keluarga yang mendampingi tetap ada dalam perlindungan, kecukupan, bahkan kelimpahan ketabahan dari Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan pergumulan yang lain selain pergumulan tentang kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Porwati, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Tatik Kustiati di Ngrubukan, saudara kami Esra Yuliandita di Ambarawa, saudara Teguh Purwanto di Jakarta, saudara David Pakili di Kalimantan. Tuhan memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat nama-nama yang kami panjatkan dalam doa ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan semua yang kami kerjakan untuk Tuhan sempurnakan. Tuhan menolong kami dapat menyempurnakannya ya Tuhan. Dan kami dapat membawa kepada hal-hal yang lebih baik lagi, baik secara onsite maupun online. Kami dan tim yang melayani Tuhan, Tuhan terus menolong. Juga kami semua yang satu hati sekarang ini mempersembahkan doa ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesempurnaan dalam kami. Terus merasakan kehadiran Tuhan di tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memperbaharui pemahaman kami akan Tuhan, pengenalan kami akan Tuhan, sehingga bahkan setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki antusiasme dan optimisme, semakin memiliki semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam ini, saudara sekalian. Kami mengingatkan bahwa acara doa ini dilaksanakan 2 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Kalau Minggu kita beribadah yang doa pagi jam 5 pagi
dan yang doa malam jam 6 sore ya. Silahkan saudara tetap mendukung dengan menghadiri dan masuk di mekanisme chatting supaya kami tahu bahwa Anda mengikuti gitu ya. Mohon dengan hormat lah, ada teman-teman yang males katanya bilang kepada saya ikut terus Pak tapi tidak masuk gitu. Ya masuklah. Jangan malas masuk supaya menyemangati kami juga seperti itu, dan berikan dukungan dengan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman yang lain sehingga lebih banyak yang mendukung, lebih banyak lagi yang diberkati. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.